Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Sudartawan, NIM 2011031234, kelas 3E. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas bangun datar, yang kedua kesebangunan, yang ketiga kongruensi segitiga. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Bangun datar merupakan sebutan dari bangun yang memiliki dua dimensi. Datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Selanjutnya kita akan membahas persegi. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu persegi? Persegi merupakan macam-macam bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Keempat dari sisi persegi sama panjang dan keempat sudut siku-sikunya atau 90 derajat. Diagonal persegi juga membagi dua satu sama lain pada 90 derajat. Sisi-sisi persegi yang berlawanan akan selalu sejajar. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi atau L sama dengan S kali S. Rumus keliling persegi adalah 4S atau keliling persegi 4 kali S. Berikut ini gambar persegi panjang dan gambar persegi. Selanjutnya kita akan membahas persegi panjang. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu persegi panjang? Persegi panjang merupakan macam-macam bangun datar dari datar segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta keempat sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama. Sisi persegi panjang yang lebih panjang adalah panjangnya dan sisinya yang lebih pendek adalah lebarnya. Sisi berlawanan dari persegi panjang juga sejajar. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar atau L kali P kali L. Rumus keliling persegi adalah 4S atau keliling persegi panjang 2 kali buka kurung P tambah L tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan membahas segitiga. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa itu segitiga? Segitiga merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Macam-macam bangun datar segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3 antara lain: segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Rumus luas segitiga adalah alas kaki tinggi dibagi 2 atau L setengah kali A kali T. Rumus keliling persegi adalah keliling segitiga sama dengan A tambah B tambah C. Nah, selanjutnya kita akan membahas trapesium. Apakah adik-adik tahu apa itu trapesium? Trapesium merupakan macam-macam bangun datar berupa segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar. Panjang sisinya mungkin bisa berbeda. Rumus luas trapesium adalah L setengah kali A tambah B kali T. Rumus keliling trapesium adalah keliling trapesium A B tambah BC tambah CD tambah DA. Berikut ini gambar contoh dari trapesium. Yang pertama, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas jajar genjang. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah salah satu macam-macam bangun datar berupa segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan, sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berlawanan sama besar. Jajar genjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Rumus luas jajar genjang adalah L A kali T. Rumus keliling jajar genjang adalah 2 kali A tambah B. Berikut ini adalah gambar dari jajar genjang.
Selanjutnya kita akan membahas layang-layang. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu layang-layang? Layang-layang merupakan macam bangun datar yang berupa segi empat. Layang-layang terbagi atas dua diagonal yang berbeda ukurannya. Bangun dua dimensi ini mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Rumus ruas layang adalah luas setengah kali diagonal D1 kali diagonal D2. Diagonal 1 D1 sama dengan 2 kali L bagi D2. Diagonal 2 D2 sama dengan D2 sama dengan 2 kali L bagi D1. Rumus keliling layang-layang adalah A tambah B tambah C tambah D atau KLL sama dengan 2 kali A tambah C. Berikut ini gambar dari layang-layang. Selanjutnya kita akan membahas belah ketupat. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu belah ketupat? Belah ketupat adalah bangun datar berupa segi empat. Keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sisi belah ketupat yang berlawanan sejajar sudut belah ketupat yang berlawanan sama sudut, dan dua sudut adalah sudut lancip lebih tertutup dan sudut tumpul lebih terbuka. Sifat sebelah ketupat antara lain adalah semua sisinya sama-sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya tidak sama panjang dan perpotongan tegak lurus. Rumus luas belah ketupat adalah L setengah kali diagonal D1 kali diagonal D2. Rumus keliling belah ketupat adalah S tambah S tambah S tambah S atau S kali 4. Berikut ini contoh gambar dari belah ketupat. Selanjutnya kita akan membahas lingkaran. Nah, apakah adik tahu apa itu lingkaran? Lingkaran adalah macam-macam bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik perserikatan yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari lingkaran memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Ruas lingkaran adalah L pi kali jari-jari R kuadrat. Rumus keliling lingkaran adalah R kali diametri atau R kali kuadrat. Berikut ini gambar dari lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas kesebangunan. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu kesebangunan? Kesebangunan sering banget disimbolkan dengan tanda sebagai berikut. Tulisan seperti segitiga A, B, C. Lambang kesebangunan segitiga X, Y, Z di antara dua bangun geometri, maka bangunan geometri tersebut bisa dikatakan sebangun. Semua bentuk geometri bisa dikatakan sebagai sebangun. Beberapa bentuk geometri dikatakan sebangun asalkan memiliki besar sudut yang bersesuaian dan sama besar. Nggak cuma memiliki besar sudut yang bersesuaian, tetapi perbandingan antara sisi dan bersesuaian harus juga sama. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya dan juga panjang sisi sudutnya juga sesuai dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Berikut ini contoh gambar dari kesebangunan. Kesebangunan pada segitiga. Yang pertama A per B, A B per Q sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Nah, selanjutnya kita akan membahas kongruensi segitiga. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu kongruensi segitiga? Kongruen dilambangkan dengan lambang sebagai berikut. Sehingga jika terdapat dua buah segitiga yang kongruen, misalnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka dapat ditulis dengan segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Perhatikan gambar berikut.
Dari gambar di atas diketahui bahwa segitiga ACM adalah segitiga sama kaki. Sisi AP merupakan garis tinggi segitiga ACM sehingga membentuk segitiga ACP dan segitiga AMP. Apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP sama dengan segitiga ACP dengan lambang kongruen segitiga AMP, karena segitiga ACP dapat tepat menepati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP terhadap garis AP atau semua sisi. Segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Segitiga ACM merupakan segitiga sama kaki sehingga ACP sama dengan AMP sudut pada kaki segitiga sama kaki. Segitiga CAM dan APC sama dengan APM sama dengan 90 derajat. Ini berakibat CAP sama dengan MAP. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om.